Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Fasil Akhwat 13 MAI 2021. Kami akan menjelaskan mengenai adab menuntut ilmu. A. Mengapa ilmu? Menuntut ilmu agama adalah sebuah tugas yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia dalam hal agamanya." Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, sudah semestinya kita berupaya sebaik-baiknya dalam menimba ilmu yang mulia ini. Adab secara bahasa artinya menerapkan akhlak mulia. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan, al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. B. Urgensi adab. Pentingnya mempelajari adab bagi para pemburu ilmu. Ulama salaf terdahulu sangat memperhatikan adab dalam belajar, sampai-sampai mereka lebih mementingkan adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, "Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu." Bagi seorang penuntut ilmu, harus memperhatikan 3 adab. Ketiga adab tersebut adalah adab kepada Allah Ta'ala, adab terhadap guru, dan adab kepada diri sendiri. Di sini penulis hanya akan merinci terkait adab terhadap guru. Yang pertama, adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang menolong mendapatkan ilmu. 2. Adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang menolong berkahnya ilmu. 3. Adab merupakan ilmu dan amal. 4. Adab terhadap ilmu merupakan adab terhadap Allah dan Rasul-Nya. 5. Adab yang baik merupakan tanda diterimanya amalan. C. Adab menuntut ilmu. Di antara adab dalam menuntut ilmu, 1. Mengikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memurnikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya, melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, maka kita harus mengikhlaskan diri dalam menuntut ilmu hanya untuk Allah, yaitu dengan meniatkan dalam menuntut ilmu dalam rangka mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, bukan untuk memperoleh persaksian atau gelar demi mencari kedudukan dunia atau jabatan. 2. Bertujuan untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Berniat dalam menuntut ilmu demi mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Sebab pada asalnya manusia itu bodoh. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, "Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan kemudian Allah ciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian bersyukur." Quran Surat An-Nahl ayat 78. Demikian pula niatkanlah untuk mengangkat kebodohan dari umat. Hal itu bisa dilakukan dengan pengajaran melalui berbagai macam sarana, supaya orang-orang bisa memetik manfaat dari ilmu yang kita miliki. Adab menuntut selanjutnya yang ketiga, bermaksud membela syariat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan merasa haus akan ilmu. Yang kelima, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Yang keenam, sabar dalam menuntut ilmu. Yang ketujuh, menghormati ulama dan memposisikan mereka sesuai dengan kedudukannya. Yang ke-8, dan sebagainya. Contoh penerapan.
1. Niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah. Kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu, seperti Nabi Muhammad yang selalu berdoa dalam menuntut ilmu. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Keempat, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati. Yang kelima, menyimak guru saat menuntut ilmu. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.